ada seorang buta disembuhkan oleh Yesus. Ini terjadi di Betsaida yang terletak di pantai timur Danau Galilea. Jadi secara administratif tidak termasuk wilayah Galilea. Itu berarti bukan kampung halaman Yesus. Bukan tanah air Yesus. Orang buta itu dibawa oleh orang kepada Yesus. Mungkin sanak saudaranya. Atau orang yang berbelas kasihan kepadanya. Para pembawanya memohon agar Yesus menjamah dia. Serupa dengan orang gagap, orang buta itu pun kiranya perlu dipandang sebagai lambang pengikut Yesus, termasuk kita-kita juga yang masih buta. Siapapun pengikut Yesus yang buta memang perlu dipulihkan daya penglihatannya oleh Yesus. Pemikiran yang demikian bukan tanpa dasar. Perlu diingat. Yesus barusan menegur para muridnya sebagai orang-orang yang tidak melihat. Saat ia memperingatkan mereka agar berwaspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, mereka malah berpikir bahwa awasan itu lantaran mereka lupa bawa roti dalam perjalanan ke seberang. Maka ia berkata, "Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat?" Perlu pula diketahui, orang buta itu bukanlah orang buta sejak lahir. Ia rupanya pernah melihat. Coba baca kisah. Dalam proses penyembuhan, ia tahu bentuk pohon. Tapi ia kemudian kehilangan penglihatan. Entahlah karena apa. Mungkin kecelakaan yang mengakibatkan dia jadi buta. Atau serangan penyakit yang menyebabkan ia tak bisa lagi melihat. Pengikut Yesus pun bisa begitu. Secara simbolik bisa dipandang sebagai orang buta karena kehilangan penglihatannya akan Yesus. Kita tidak melihat Yesus dengan jelas lagi. Ada kecelakaan atau penyakit yang membuat kita tidak bisa melihat Yesus secara tepat. Gangguan penyakit yang biasa menimpa atau dialami oleh siapa saja ialah biar sudah dekat Yesus, bergaul dengan Yesus, bahkan sudah bersama-sama Yesus, tapi lama-kelamaan memandang Yesus tidak sebagaimana adanya. Tiap hari mendengarkan Yesus, tapi perkataan Yesus tidak membuka pikiran, mencerahkan budi, apalagi mengubah diri kita. Hari demi hari makan dari pemberian Yesus, tapi tak pernah menyentuh hati dan mengenyangkan iman kita. Kadangkala karena gangguan atau serangan penyakit sibuk kerja atau tenggelam dalam kesenangan tertentu, mata kita menjadi buta. Cukup sering rasa bosan, malas, membuat mata hati tak lagi mampu untuk mengenal Yesus secara baik. Seperti si buta, murid Yesus yang buta, kita-kita yang buta, perlu dibawa orang kepada Yesus dan ditangani langsung oleh Yesus, perlu dijamah oleh Yesus. Catatlah, ini penanganan oleh Yesus. Ia akan memegang tangan siapapun yang buta, yang dibawa kepadanya. Tangan Yesus yang selalu berbuat baik, akan menuntun kita keluar kampung, ke tempat di mana kita akan sendirian bersama Dia. Ia berjalan berdua bersama kita, saling berbicara, saling mengakrabkan diri, menuju tempat yang terpencil, tenang, jauh dari orang lain, jauh dari keramaian kebisingan. Lantas ia meludahi mata kita yang buta, meletakkan tangan atasnya, sambil menanyakan hasil. Lagi-lagi tangan dan jari jemarinya yang biasa dipakai untuk menolong, dijadikan sarana untuk menyalurkan rahmat kesembuhan. Jangan dikira hasilnya langsung jadi. Penyembuhan tidaklah instan. Ternyata berproses. Mula-mula bisa melihat tapi secara amat kabur. Ini hal yang wajar. Menyangkut iman memang begitu. Yesus pun tak marah. Ia akan meletakkan tangannya lagi, mungkin lagi dan lagi, hingga kita bisa melihatnya dengan jelas. Jangan dikira mujizat itu harus selalu, bim salabim. Ibarat mengenal sesama, teman, suami atau istri, atasan atau bawahan. Tidak langsung bisa memahami secara instan. Berproses dari tahap ke tahap. Tapi harus serius dan konsisten.
Sebagai orang yang membutuhkan penyembuhan, kita yang buta harus sadar bahwa kebutaan kita tak hilang dalam sekejap mata. Serupa halnya dengan mata fisik yang perlu menyesuaikan diri dengan cahaya, begitu juga halnya dengan mata rohani kita perlu menyesuaikan diri dengan terang pribadi Yesus. Dengan begitu, kita murid Yesus yang buta, kiranya harus mau dibawa oleh orang lain kepada Yesus. Saat ada bersama Yesus, kita pun harus mau pula dijamah oleh Yesus dengan tangannya. Terutama mata kita yang buta. Kalau masih melihat secara samar-samar, hendaknya tetap bertahan supaya dijamah hingga bisa melihat dengan jelas.